Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dalam Nama Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 23b dan 24. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata kepada para muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Saudara-saudari terkasih, firman hari ini menunjukkan pesan Yesus kepada para muridnya untuk meminta sesuatu dalam namanya, agar sukacita menjadi penuh. Apakah artinya ini? Seumpama kita hendak menjelaskan sesuatu kepada orang lain, apa yang biasanya kita lakukan agar penjelasan kita meyakinkan? Bukankah kita mengutip pernyataan ahli, teori, kitab, atau sumber sahih tertentu untuk mendukung akurasi penjelasan kita? Berdoa, meminta sesuatu dalam nama Yesus memang akan menguatkan harapan kita bahwasanya doa permohonan kita akan dikabulkan. Namun, menguatnya harapan tidak sama artinya dengan harapan pasti dikabulkan. Lah, bukankah tadi Yesus berfirman bahwa segala sesuatu yang kita minta kepada Bapa dalam namanya lalu akan diberikan kepada kita? Apakah ini kiasan? Apakah arti kiasan ini? Apa yang langsung terlintas dalam benak kita saat kita menyebut nama Yesus? Cinta kasih, rela berkorban, jalan salib. Maka doa permohonan kita dalam nama Yesus tentunya juga sejalan dengan nilai-nilai tersebut secara murni. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang ibu dengan anak yang kehidupan akademiknya genting. 3 bulan sebelum kenaikan kelas, guru bimbingan konseling menghubungi ibu dan menyatakan bahwa kemungkinan besar anaknya tidak naik kelas kecuali ada perubahan drastis. Guru bimbingan konseling ini juga menyarankan agar anaknya mengundurkan diri dari sekolah dan melanjutkan pendidikan secara homeschool saja. Komunikasi guru bimbingan konseling ini spontan membuat batin ibu sedih. Harapan
dan semangat juang rasanya runtuh. Namun setelah berdiam diri beberapa waktu, gejolak batin ibu reda. Ibu sadar bahwa memang sulit bagi para guru untuk mengapresiasi pertumbuhan anaknya yang berlangsung sedikit-sedikit. Adalah wajar bila mana fokus perhatian para guru lebih langsung pada kekurangan yang belum dapat dipenuhi anaknya. Di tengah kondisi persimpangan kepentingan dari berbagai pihak tersebut, batin ibu berdoa, meminta dalam nama Yesus agar jiwa-jiwa setiap pihak yang terlibat ini mengalami keselamatan apapun konsekuensi proses jalan salib yang perlu dilakoni. Tanpa diulang-ulang, ibu percaya doanya akan terkabul. Saudara-saudari terkasih, dalam kondisi apakah kita sering mengajukan doa permohonan kepada Allah? Apakah dalam kondisi kekurangan atau sangat menginginkan sesuatu? Tanpa sadar, perilaku doa permohonan kita menjadi wujud dari dosa pokok manusia. Menurut Santo Ignatius Loyola dalam buku latihan rohaninya, dosa pokok manusia digambarkan sebagai berikut. Dalam keadaan penuh rahmat, saya tidak menaruh hormat dan tidak bersyukur secara penuh, melainkan mengeluh atau bahkan marah kepada pemberi rahmat. Saya menginginkan sendiri sesuatu yang tidak ada dalam keadaan penuh rahmat sekarang ini. Dan saya tergerak untuk bertindak mewujudkan keinginan saya sendiri tersebut. Doa permohonan atas dasar kekurangan dan menginginkan yang tidak ada, lalu kita perkuat dengan menyatakannya dalam nama Yesus, tidak akan terkabul. Alih-alih aktif mengupayakan berbagai cara lain, lebih baik kita berdiam diri agar desakan keinginan reda, ego lepas, hormat dan syukur atas apapun yang ada lalu hadir dan menggerakkan hati kita untuk memohon pengudusan roh dalam nama Yesus. Maukah saya memohon agar keinginan manusia dimurnikan dalam nama Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami sadar masih suka berdoa memohon sesuatu dalam nama-Mu demi memenuhi kepentingan manusiawi. Kami sadar belum menaruh hormat dan bersyukur secara penuh kepada Allah atas rahmat kondisi yang ada di hadapan kami. Dalam nama-Mu, Yesus, kami percaya pelan-pelan namun pasti hormat dan syukur akan berakar dalam batin kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.